Pemirsa podcast Polri Presisi masih bersama dengan Ibtu Ines. Kali ini ganti tahunnya, ganti pangkatnya, alhamdulillah. Dan senang sekali rasanya Ines bisa kembali lagi bersama dengan pemirsa semuanya. Tentunya masih dalam podcast Polri Presisi dari Polri TV. Dan di kesempatan kali ini adalah edisi spesial, karena di mana narasumber kita ini adalah para kabak di lingkungan Divisi Humas Polri. Dan saat ini sudah bersama dengan saya ada Kabak Produk Kreatif Biro Multimedia Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Polisi Muhammad Iqbal SH, SIK MH. Apa kabarnya Bapak? Baik. Alhamdulillah. Jadi pemirsa, untuk yang kali ini, karena ini adalah spesial dari edisi para kabak Bapak, izin ini pertanyaannya langsung dari Bapak Kadif Humas Polri. Ini masih tersegel ya. Nanti kita akan sama-sama, karena saya juga nggak tahu Pak bocoran pertanyaannya seperti apa Pak. Izin ya Pak, saya boleh buka ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, sulit ya. Oh bisa. Ini masih di segel. Duh, itu kencang banget. Baik. Wow. Baik. Ya. Wah, Pak, ini pertanyaannya kayaknya banyak, Pak. Sudah dibikin sekalian. Baik. Bapak. Pertanyaan dari Bapak Kadif ini yang pertama, mungkin sebelum kita berbicara mengenai pekerjaan Bapak seperti apa, dari informasi yang saya dapatkan bahwa Bapak ini pertama kalinya masuk ke kesatuan yang dapat dikatakan berbau kehumasan ya Pak ya. Dan karena sebelumnya mungkin lebih banyak di bidang lantas dan juga saya harus betul ya Pak ya. Dan mungkin bisa diceritakan seperti apa pengalaman Bapak sebelumnya. Baik. Pengalaman saya selama dinas, betul memang saya sebelumnya pernah berdinas di Barreskrim Polri, Sidik juga pernah di lalu lintas juga, saya itu pernah di wilayah. Ya. Memang banyak perbedaan dalam pelaksanaan tugas ya. Tentunya. Jadi kalau di Barreskrim ini tentunya terkait dengan indikatornya pengungkapan kasus. Dan kalau lintas tentunya dengan keamanan dan keselamatan dalam jalur lalu lintas. Lalu di Humas sendiri kita mempunyai tantangan bahwa untuk sebagai menjaga citra Polri agar tetap baik ya, yang di dunia tentunya di dunia digital ya, apalagi sekarang. Nah ini juga menjadi tantangan tersendiri buat saya untuk bisa meningkatkan citra Polri melalui bidang saya, yaitu terkait dengan tugas tupoksi saya sebagai produk kreatif. Baik Bapak, kemudian kan ini pertama kalinya bisa dikatakan seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Bapak pertama kali di Humas Polri dan langsung ditempatkan di Divisi Humas Polri di bawah Produk Biro Multimedia. Nah, kalau dari Bapak sendiri saat itu sebelum mungkin Bapak akhirnya terjun menjadi Kabak PK, ini mungkin gambaran Bapak saat itu seperti apa Pak? Ya. Dulu bayangan saya bahwa di Humas Polri hanya sebagai corong, kepolisian tentang terkait dengan pemberitaan. Tetapi setelah masuk ke dalam divisi Humas, saya mempunyai pengalaman baru, yaitu terkait dengan apalagi di bidang multimedia. Jadi bahwa bukan hanya sebagai corong saja ya di Humas itu, tapi juga menjaga citra Polri di dunia maya ini sangat susah. Jadi itu yang harus tentunya kita pertahankan ya. Berita-berita yang negatif tentunya harus kita luruskan ya. Dan berita yang positif yang kita harus keluarkan. Karena masyarakat sekarang ini kan tentunya masyarakat yang digital ya. Yang selalu banyak bermain medsos tentunya. Apalagi di dalam masyarakat sekarang ini banyak Gen Z ya, lebih banyak sehari-harinya bermain dengan handphone. Nah ini menjadi tantangan tersendiri buat saya. Jadi sangat saya begitu masuk, ternyata lebih luas lagi dan menjaga citra Polri ini sangat berpengaruh, berkontribusi banyak terkait dengan di dunia digital ya. Baik, kemudian Pak, sejak 2023 ya Bapak, benar ya Pak? Betul. Menjadi Kabak PK. Hingga dengan saat ini apa rasanya Pak? Mungkin menarik atau seperti apa Pak? Atau mungkin sulit banget kayak gitu Pak? Ya mungkin awalnya memang tentunya ada kendala ya, bukan kita untuk beradaptasi. Tapi seiring waktu saya memahami bahwa di Humas ini itu pengabdiannya sangat baik gitu ya. Jadi walaupun
tidak secara nyata gitu ya, tetapi kita di belakang layar bermain dengan pembuatan konten-konten menarik ya, konten yang berisi edukasi, informasi ya, dan memberikan literasi pengetahuan kepada masyarakat itu juga berkontribusi besar terhadap citra Polri di masyarakat. Baik, kemudian Pak, mungkin dari tadi kan kita berbicara tentang bak produk kreatif, biro multimedia. Itu mungkin banyak sekali pemirsa di luar sana yang belum mengetahui. Sebenarnya tuh bagian produk kreatif di bawah biro multimedia itu mungkin tugas pokok dan fungsinya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya, jadi di biro multimedia itu ada 3 bak. Ya. Yang pertama adalah bak pemantauan analisa, BA. Yang kedua bak produk kreatif sebagai pembuatan kontennya. Yang ketiga adalah bak diseminasi. Jadi kita mengambil bahan-bahan itu sebelum disebarkan melalui platform medsos kita, Instagram, YouTube, TikTok, dan berbagai platform kita di Humas. Itu kita mengambil bahan di pemantauan analis. Jadi bagaimana sih yang sekarang yang lagi berkembang itu, nanti pemantauan analis yang memberikan masukan. Apa yang sedang trending sekarang, apa yang menjadi isu top menarik sekarang. Dan kita juga mengambil dari agenda setting harian biasanya yang kita buatkan untuk hari ini. Jadi kita membuatkan beberapa produk ya, lain konten berita, konten video, infografis, konten ucapan, komik animasi, konten statement, juga konten klarifikasi hoax. Jadi kita juga apabila ada berita-berita yang memang itu hoax, tentunya kita berikan stempel bahwa itu adalah berita terkaitnya hoax. Baik. Kemudian informasi yang tentunya kami dapatkan juga Pak, kalau di bak produk kreatif itu kan memang ada 2 subbak ya Pak. Mungkin boleh dijelaskan juga untuk pembagiannya seperti apa. Pasti Bapak kan juga perlu untuk membagi itu semua ya Pak ya. Seperti apa pembagiannya? Jadi ada 2 subbak, yaitu bak ide kreatif, jadi memberikan ide-ide kreatif yang menarik ya, yang bagaimana tentang mereka merencanakan apa yang akan kita terbitkan, produk apa yang akan kita buatkan hari ini, dan itu ada di bak ide kreatif. Lalu desain grafis ini terkait dengan pembuatannya. Jadi pembuatan kontennya itu bagaimana sih penggunaan warnanya, terus juga angle-nya seperti apa, lalu juga misalnya video itu video yang menariknya seperti apa, itu di desain grafis. Baik, jadi kalau misalnya boleh dirunut gitu ya Pak ya, dari bak biro multimedia sendiri, yang pertama dari bak pemantauan analisa terlebih dahulu, dia seperti mengkaji ya katakanlah, kemudian memberikan rekomendasi, kemudian dari bak PK itu yang ada subbak ide kreatif itu yang mencetuskan ide akan dibuat seperti apa, kemudian baru membuat produknya. Baik. Dan itu ada di bagian Bapak ya Pak. Berarti Bapak juga jago ngedesain dong Pak? Iya. Berarti semuanya yang ada di bak Bapak itu semuanya kompetensinya memiliki standar sendiri untuk bidang tersebut atau seperti apa Pak? Ya, kami ada 2 pamen yang membantu kami. Kami juga ada 6 perwira PAMA yang membantu kami juga, dan ada 14 anggota Bintara yang membantu kami di dalam tim kami di BPK. Jadi masing-masing memang mempunyai kualifikasi tersendiri ya. Bagaimana dari Bintara itu kita mencetuskan terkait dengan hal apa yang akan bahan-bahan yang kita buat. Jadi bahan mentahnya seperti apa, ya, dilempar ke anggota, nanti anggota juga balik lagi ke perwira, lalu nanti dari pamen sendiri yang memfilter ya apa perlu dilanjutkan ke bak DC atau tidak. Nah nanti di situ nanti kebijakannya ada di saya juga sebagai kabaknya. Baik. Jadi itu mungkin gambaran sedikit mengenai bak produk kreatif. Bapak izin, mungkin nanti kita akan membahas lebih lanjut seperti apa bak produk. Bak produk kreatif. Tapi nanti kita akan kembali lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di podcast Polri Presisi.